Halo, jumpa lagi di episode Membaca. Kali ini kita masuk ke episode 3. Saat ini kita kedatangan satu tamu yang spesial karena beliau ini adalah guru saya sejak saya S1. Kemudian saya juga sempat menjadi asisten beliau dan sudah lama ingin ya mengundang beliau untuk di acara ini, tapi baru bisa sekarang. Dan ini kesempatannya adalah saat ini bersama kita sudah ada Pak Wahid Slametciptono. Terima kasih Pak Wahid atas kesediaannya. Di sini kita akan coba kupas begitu ya, bagaimana beliau kemudian masuk ke bidang operations, karena ini menjadi satu mungkin ketika saya S1 dulu ada inspirasi begitu, konsentrasi saya dulu di operations, kemudian dengan beliau ini kita ingin coba dalami sebetulnya apa sih operations itu, kemudian bagaimana Pak Wahid ini masuk ke dalam bidang itu. Pak Wahid, selamat datang di acara Membaca. Ini kita masuk ke episode 3 Pak Wahid. Ya. Sebelumnya kita saya di episode sebelumnya dengan Pak Novi ya, kita membedah beberapa hal. Dengan Pak Wahid kali ini sebagai inspirasi saya Pak Wahid, karena sejak S1 saya memilih operation juga karena melihat Pak Wahid ya, yang sebagai sosok yang mengajar yang sangat inspiring. Fokus di sana ternyata operation itu tidak hanya sekadar operasional gitu, yang saya pikir ada makna yang lebih dalam. Dan ini saya ingin menggali Pak Wahid, bagaimana ceritanya kemudian Pak Wahid itu masuk di area itu. Kalau kita flashback ke belakang itu ada cerita apa di balik itu Pak Wahid? Oke, terima kasih Pak Rocky, teman-teman semua. Jadi saya itu berawal dari ketidaksengajaan ya. Karena waktu saya akhirnya diterima menjadi dosen di Departemen Manajemen, dulu namanya jurusan Manajemen, FEUGM, sekarang FEUGM. Saya itu spesialisasinya marketing sebetulnya, karena tulisan skrip saya tentang marketing, pemasaran bengkel Ahas ya untuk Honda ya, dibimbing oleh pendiri ini, Dr. Aziz Gunawan Adisaputra MBA. Jadi saya menyiapkan untuk marketing sebetulnya. Okay. Tapi kemudian waktu itu 3 dosen yang mengajar di bidang namanya dulu manajemen produksi itu diminta tugas belajar keluar. Ada Pak Agus Ayari, ada Pak Pangestu Subagio, ada Pak Prakoso Hadi, Pak Indrio itu, sehingga kosong. Nah kemudian akhirnya Pak Dekan, Profesor Sukanto Rasadi Projo itu mengajar dan mengajak saya. Kemudian diberi buku ini, okay. Buku dari Krajewski. Ini bukunya Pak Wahid, silakan pelajari, nanti saya bimbing untuk mengajar operation management. Bagi saya surprise karena memang saya tidak menyiapkan ke situ ya. Okay. Saya belajar dari awal tentang operation. Jadi saya belum pernah mengajar marketing. Okay. Itu Pak Rocky. Disiapkannya marketing, tapi kemudian diberi bukunya adalah operations. Iya, karena tidak ada dosen yang mengajar waktu itu. Operation. Marketing sudah masih banyak. Baik. Sehingga saya dilibatkan untuk mengajar operation. Bukunya Krajewski ini. Iya. Sehingga ya bagi saya pertama kali ya karena yang meminta Pak Dekan, Profesor Sukanto, sehingga saya ya harus mengikuti apa yang beliau mau ya. Baik. Karena waktu itu Pak Kanto menyampaikan jangan minder. Saya tahu yang Anda pikirkan bahwa operation ini monopoli teknik engineering, dan saya juga mengajar di teknik, Pak Kanto mengatakan. Tapi itu bukan itu. Kita bisa mengembangkan operation dari si Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Akhirnya saya mulai membaca bukunya Krajewski ini Pak Rocky. Baik. Ketika itu selain Pak Wahid ada siapa yang di operations Pak? Atau hanya? Waktu itu Pak Profesor Sukanto menunjuk saya. Karena beliau juga mengajar. Nah itu yang saya ajar tuh angkatannya Dr. Sahid Susilo Nugroho. Pak Sahid itu. Iya. Angkatan 1987. Kan tuh ngajarnya 1988. Baik, 88 ya. Oke, dari sini kemudian Pak Wahid mulai mendalami di operations. Setelah menemukan seberapa kompleks sih sebetulnya operation itu? Ya, pertama kali saya mengajar itu karena bukunya Krajewski yang pertama kali 1987 itu fokus ke manufaktur, manufacturing.
Padahal teman-teman mahasiswa ini kan jelas tidak semuanya nanti orientasinya manufaktur ya, bisa ke perbankan macam-macam. Sehingga waktu itu saya berdiskusi dengan Prof. Sukanto, harus dimodifikasi Pak Wahid ini. Jangan manufaktur murni, harus disampaikan juga yang jasa, yang services. Nah, saya mulai memodifikasi waktu itu. Nah, itu yang jadi kelinci percobaan ya. itu. Baik. Oke, jadi operation diperluas tidak hanya manufacturing, tapi juga mulai di jasa. Ya. Saat itu memang tidak ada literatur atau buku yang mengkombinasi ya? Waktu itu kan masih tidak sibuk sekarang ya. Oke. Buku-buku terutama operasi itu masih terbatas sekali. Dan yang paling menonjol bukunya Krajewski ini, kebetulan Krajewski ini adalah dosennya Pak Pangestu. Oh baik. Waktu beliau di Belgia pernah bertemu dengan Krajewski ini. Pak Pangestu juga mendukung pakai buku ini aja. Gunakan ini aja sudah cukup itu. Tapi waktu itu saya juga kebingungan Pak Rocky. Karena buku ini kan teknis ya. Iya, baik. Sementara kan teman-teman mahasiswa ini kan apalagi dari SMA itu kan, kemudian diajak ke hal-hal yang teknis ya, yang sangat kuantitatif ya. Itu kan banyak yang kemudian lu kok seperti faktor teknik gitu. Iya. Ini kan bukan teknik industri. Betul. Nah itu. Betul. Ya. Baik. Ya, berarti Pak Wahid itu berapa lama Pak sebelum kemudian kan berjalannya Pak Wahid cuma S2 ya? Pak Wahid S2 tahun berapa Pak Wahid? Saya S2 untuk mencari sekolah 1991. 91, ya. Baik. Kemudian masuk 1992. Baik, berarti itu ada sekitar 3 tahun sebelum S2. Ya. Seperti itu ya. Jadi saya sempat mengajar sekitar ya 4 tahunan lah. 4 tahunan, baik. Ya. Kemudian lanjut S2. Ya. Nah S2 ini bidangnya apa Pak Wahid? Nah waktu S2 itu, saya itu, kami dari jurusan manajemen. Baik. Itu tidak punya jalur beasiswa. Jalur beasiswanya dari akuntansi. Tapi karena akuntansi accounting seluruh Indonesia sudah penuh ya, terisi, masih ada sisa slot. Profesor Bambang Sutibio itu memanggil teman-teman manajemen untuk kemudian siapa yang siap, tapi nanti atas nama akuntansi. Baik. Saya bingung lagi Pak Rocky. Nah ini mengajar operation belum baru mulai seneng ya. Iya. Tiba-tiba kok harus ke accounting. Betul. Apa hubungannya? Betul. Tapi waktu itu Pak Profesor Bambang Sutibio mengatakan bahwa tidak apa-apa, nanti kan di sana bisa didiskusikan dengan tim di sana di Amerika itu. Akhirnya saya memutuskan mengambil MBA sekaligus MPM Pak. MPM. Project Management itu di bidang operation bersama Pak Agastya. Baik. Waktu itu. Itu MBA maksudnya bersamaan begitu ataukah kemudian satu kemudian yang berikutnya ya? Ya waktu itu kan sebetulnya kami itu MBA. Baik. Saya memilih MBA Operations Management. Oke. Satu jalur dengan yang sudah saya ini kan. Kalau Pak Agastya waktu itu masih memilih antara operation atau finance, financial management. Saya operation management. Kemudian ditawari waktu itu karena S2 itu dapat jatah 3 tahun kan. Kalau hanya satu master, hanya 1,5 tahun selesai. Kemudian gunakan aja nih dua kali 1,5 tahun kan. Tapi ambil master yang sesuai dengan operation, project management itu. Jadi saat itu saya akhirnya mulai jatuh cinta lah dengan operation management itu. Apalagi ada project management ya. PM-nya begitu ya. Oke. Selesai S2 berarti tahun berapa nih Pak? 93 akhir Desember. Akhir ya. Oke, sempat pulang ke Indonesia. Ya, waktu itu sebetulnya saya dapat S3 di South Carolina. Langsung? North Carolina kan. Saya sudah hunting cari ke South Carolina. Dapat Pak. Baik. Di South Carolina. Jadi dari North ke South itu. Baik. Tapi waktu itu istri saya nggak mau. Pulang aja udah terlalu lama di sini. Apalagi melahirkan anak di sana. Akhirnya saya pulang Pak. Ke Indonesia 94 awal Januari itu. Oke. Baik. Kembali. Nah tadi Bapak bilang cinta dengan operation. Sebetulnya apa sih Pak yang membuat Bapak itu cinta operation dengan? Ya karena waktu saya mengambil S2 itu, kebetulan ada dosen, beliau memang spesialis operation management.
dan ditambah yang project management itu meyakinkan bahwa operation itu bukan monopoli engineering itu. Siapapun bisa belajar, termasuk apalagi dari Fakultas Ekonomi waktu namanya. Sangat mungkin untuk mengembangkan itu. Dan kembangkan sektor jasa, bahkan sektor publik juga bisa. Jadi akhirnya menjadikan saya ini, wah ini mantap nih. Operation management yang tidak hanya fokus ke manufaktur, tapi juga ke sektor jasa. Itu yang menjadi trigger bagi saya untuk mengembangkan, Pak. Oke. Kalau kita lihat di area itu ya, operations itu rekomendasi buku-buku apa sih Pak yang bisa kita baca ya untuk kemudian mendalami keunikannya gitu Pak? Ya kalau buku, kalau untuk S1, ini aja buku yang juga digunakan di MM, sudah bergeser MM ya. Ini karangannya Eisenreiner dan Munson ini. Ini 2024 yang terakhir. Baik. Ini kemudian untuk level S2 saya menggunakan ini. Oke. Menggunakan yang Krajewski yang 2024. MM sekarang menggunakan karena ada supply chain betul. Masuk, sehingga kita kolaborasi antara operation dan supply chain management. Nigel Slack betul. Itu yang. Betul. Tapi ya kalau saya membaca buku ini ya kayak Heiser ya dengan Slack, tampaknya Heiser itu lebih ke teknis gitu. Betul nggak impresi seperti ini? Iya betul. Kalau Slack lebih manajerial gitu. Ya. Dan perpaduan dua itu yang kita gunakan Pak Rocky. Dan itu kesepakatan dan Pak Lulu juga ya. Betul. Kita menggunakan Nigel Slack sama Heiser itu. Ya. Tapi kemudian para dosen diminta untuk silahkan untuk mengembangkan sesuai dengan passionnya masing-masing. Tapi Slack itu menjadi buku utama di MM. Iya, buku di MM ya. Yang karena manajerial ya. Iya, baik. Ya ini kalau tadi melihat operation sebagai fungsi ya, kan mungkin orang kemudian ya atau kita juga sering terjebak pada pemikiran silo begitu ya. Kalau operation itu yang kemudian yang paling baik atau yang nanti marketing paling baik. Nah ini kalau memandang seperti ini seperti apa ya? Operation kalau saya sih berargumen karena saya juga berangkat dari area itu ya kita memang jadi core-nya begitu untuk yang lain. Tapi kan ini Pak Wat memandangnya seperti apa? Ya kalau pengalaman akhirnya saya kan berkecimpung di bidang itu Pak Rocky. Dan ini sudah mendarah daging ya. Tapi saya merasa operation bukan yang terbaik. Oke. Karena operation nothing tanpa dukungan dari marketing, financial, human resource ya. Jadi saling menguatkan itu. Dan operation management sendiri di bukunya ini Krajewski di chapter 1 itu using operation to create value. Padahal marketing juga bicara value. Betul. Human resource juga value. Finance juga value. Jadi akhirnya bertemu di situ. Value creation akhirnya Pak. Penciptaan nilai. Nilai dari sisi keuangan, dari sisi SDM, dari sisi marketing, dari sisi operation. Itu kalau berkolaborasi menjadi suatu kekuatan nilai tambah dan nilai guna itu. Ya ini nilai menjadi titik muaranya begitu ya. Karena tidak hanya eksklusif untuk fungsi tertentu saja nilai itu ya. Di berbagai fungsi bisa menciptakan nilai. Ya. Baik. Tapi kalau dalam mengajar juga seringkali itu saya menemukan ada antagonisasi begitu Pak antara operation dengan marketing. Nah ini kenapa itu terjadi Pak? Atau menurut Bapak ini hal yang natural atau enggak sih? Ya kalau menurut saya ini yang saya bayangkan Pak. Dan memang itu ada dalam realitas ya. Jadi marketing itu kalau di bank itu kan ada di front office. Baik. Kalau operation di back office Pak ya. Jadi ini saling mendukung. Kalau misalnya di sektor lain, kalau misalnya bagian marketing sudah bisa menjual katakanlah barang produksi dari Honda, kan nanti ada pelayanan penajuan. Pada waktu ada masalah teknis, garansi kan operation maju Pak. Jadi kembali ke value chain sebetulnya. Ada sisi operation, ada sisi marketing, ada sisi hulu, ada sisi hilir. Jadi saling menguatkan. Memang operation tidak di depan. Di belakang. Jadi di belakang bukan berarti tidak penting. Nomor 2 begitu ya. Bukan. Jadi sama-sama penting Pak. Kalau saya melihat kok ini harus membangun semacam simbiosis mutualisme ya. Antar marketing dan operation itu. Baik. Ya.
Nah, saya juga melihat bawah itu kan juga banyak juga baca banyak buku Pak. Kalau saya waktu jadi asisten ke rumah Pak itu bukunya banyak sekali. Salah satunya ada juga tentang system thinking. Bapak juga sering menggunakan itu sebagai referensi. Nah ini kalau kita kaitkan system thinking dengan operation, dengan tadi ya menggabungkan berbagai elemen, ada kaitan nggak sih sebetulnya antara ya berpikir sistem itu dengan operations? Ya sangat berkaitan Pak Rocky, karena operation ini kan sebetulnya kekuatannya pendekatan sistem ya. Awalnya pendekatan sistem, marketing juga begitu menurut pandangan saya, finance juga begitu, karena organisasi sebagai satu sistem. Tapi dalam perkembangannya kan pendekatan sistem suatu pendekatan yang fundamental ya. Tapi ada pendekatan lain yang kemudian kita sebut dalam pendekatan ada mekanistik itu sistem, ada organik yang kemudian muncullah behavioral itu. Nah operation sekarang muncullah behavioral operation yang itu diajarkan di S3 Pak. Behavioral operation and innovation. Mata kuliah mata kuliah utama untuk bidang konsentrasi mahasiswa S3 yang mengambil disertasi di bidang operation and innovation. Behavioral apa yang jadi spesifiknya di behavioral? Nah, ini yang menurut saya menjadi apa yang saya bayangkan dulu ya. Bahwa operation tuh harus hitung-hitungan, harus kuantitatif. Ya itu kekuatan ya. Seperti teman-teman ilmu ekonomi ada econometrics itu kan. Statistik itu kita perlukan ya. Tapi kan semua kan tidak hanya itu. Ada beyond, saya istilahnya beyond numbers. Di luar angka itu ada sesuatu yang harus dijelaskan secara interpretasi. Nah itulah yang kemudian muncullah behavioral. Dan kemudian waktu itu, ini sekedar flashback Pak. Waktu itu saya itu berpikir kalau ada metode kuantitatif misalnya. Kok tidak ada metode kualitatif dalam pengambilan keputusan? Ada quantitative method for decision making gitu ya, tapi kualitatif belum ada. Saya tuh berpikir Pak. Mengapa harus kuantitatif tuh? Kan pengambilan keputusan kualitatif juga penting juga. Itu akhirnya terjawab tahun 2017 waktu pemenang hadiah Nobel di bidang ilmu ekonomi, Profesor Richard Thaler dari Amerika Serikat menulis tentang behavioral economics. Dan itu longitudinal study Pak. Dari 1977 sampai 2017, 40 tahun. Akhirnya menulis dan memenangkan hadiah Nobel tentang behavioral economics, ekonomika keperilakuan. Berarti kan payung behavioral sudah ada di level economics Pak. Yang tadinya ilmu ekonomi atau ekonomika itu kan sangat kuantitatif, sangat angka gitu. Dan kekuatannya di econometrics itu. Itu suatu yang benar memang. Tapi kenyataannya dalam perjalanannya, Profesor Econometrics itu yang Richard Thaler itu 40 tahun longitudinal study menggabungkan antara econometrics dan psychometrics, psikologi. Bahwa yang sangat number saja itu ada behavioralnya begitu. Operations yang itu maka juga bisa ada turunan behavioralnya juga. Nah akhirnya ada behavioral economics, ada behavioral operations. Berkembang lagi. Berarti intinya tentang manusia berarti kalau behavior tentang people. Ini kalau mau kita dalami lagi, kalau behavioral operations kemudian apa yang menjadi pertanyaan mendasar Pak di behavioral operations? Ya misalnya sebelumnya ya Pak Rocky ya, kan kita tahu dalam operation management ada suatu experimental study tentang time and motion study. Studi gerak dan waktu itu kan. Oleh Elton Mayo dulu. Ya, itu studi gerak dan waktu itu diteliti waktu para pekerja bekerja di pabrik itu kan. Nah, tapi dalam perkembangannya kan misalnya pelayanan di bank, pelayanan di sektor jasa, itu kan juga memerlukan pendekatan keperilakuan. Misalnya hotel tidak ramah gimana? Masa orang operation mentang-mentang operation kemudian tidak ramah itu? Ya hotelnya akan ada tamu lah. Hanya dibatasi 2 detik untuk say hello, kemudian 5 detik untuk ini gitu ya. Tapi tidak ada touch personal. Ada istilahnya mungkin ada human touch lah. Itu. Angle ini yang menjadi baru ya. Menjadi suatu yang baru.
Pak Wahid ini forward lagi, kemudian S2 selesai, kemudian Pak Wahid masuk ke S3. Nah, S3 ini ceritanya bagaimana, Pak? Ya waktu itu saya dipanggil Pak Prof Marwan Dekan menjelang maghrib, Pak. Itu ada tamu di UGM di lantai 5. Oke. Mungkin di ruangannya siapa Pak sekarang. Iya. Ada dekan dari Universitas Malaya, Faculty of Business and Accountancy itu. Baik. Silakan ketemu beliau kalau sudah punya proposal tuh. Karena beliau akan memilih satu orang untuk sekolah di UM itu, Universitas Malaya. Saya datang ke sini, Pak. Pak Mansur, Profesor Mansur. Diminta wawancara untuk kemudian ternyata tes, Pak, itu. Nah, saya tuh wawancara kan informal dulu ya. Itu tes langsung disampaikan, oke, Anda masuk ke UM. Padahal saya sudah daftar Jepang, Pak, itu. Waduh. Sama Amerika, tapi George Washington waktu itu. Nah, saya kan kaget, Pak. Iya, ternyata tes. Tes itu. Tes untuk menjaring dan saya diterima. Sehingga waktu itu saya udahlah, ini kan hubungan baik, Pak, ya. Masa dekan datang ke sini, kemudian saya sudah dites, kemudian mundurkan diri kan, gimana nama baik UGM. Apalagi Pak Marwan, Pak Wahid segera berangkat ke Kuala Lumpur, nanti Prof Ted sama Prof Agus Sartono yang ngurus beasiswa dari yang ada di waktu itu kan kita mengurus beasiswa apa namanya itu waktu itu Q bukan ya? Q Project ya. Q Project ya. Q program itu yang Pak Prof Ted yang jadi. Pak Ted ya, Q. Akhirnya saya dimasuk ke sana. Oke. Untuk sekolah S3 itu. Baik. Nah, saya kemudian oleh Prof Mansur tadi, dekannya tadi, dihubungkan dengan Profesor Tan Lipeng yang spesialis Total Quality Management. Tapi harus kuantitatif, Pak. Padahal saya mau penelitian kualitatif itu. Iya. Harus bikin saya macam-macam itu, structural ecosystem modeling itu. Yang bagi saya waktu itu, ya itu oke aja, saya bisa belajar ya. Tapi kan saya mau pendekatan kualitatif. Akhirnya saya mengerjakan total quality management ya di industri migas di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Iya. Nah, total quality sampainya ke topik itu gimana, Pak? Total quality management dipilih sebagai topik. Ya waktu itu kan saya akhirnya berangkat ke Malaysia, Pak ya. Baik. Pak Rocky ya. Kemudian di sana saya dipertemukan sama Profesor Tan Lipeng itu. Nah, beliau kemudian bilang kalau dengan saya usahakan menulis tentang secara konsep tentang total quality management. Nah, kalau saya meneliti di industri migas di Indonesia gimana? Nggak masalah. Yang penting TQM itu. Tentang TQM. Nah, akhirnya saya mempelajari TQM itu. Dan kuantitatif metodenya untuk SAM itu juga ya. Iya. Kuantitatifnya. Ya. Itu cukup lama ya, Pak ya? Proses itu kemudian sampai tahun berapa, Pak, selesai? Ya, saya itu ini, Pak, mungkin ada sedikit ini ya, sharing juga ya. Iya. Jadi waktu itu saya kan membawa nama baik hubungan antara UGM, UGM dan UM itu. Sehingga saya berusaha untuk 3 tahun selesai lah. Baik. Meskipun di Malaysia tidak mungkin itu. Tapi itu bisa terjadi, saya selesai, Pak. Jadi 3 tahun kurang 2 bulan saya sudah di ACC oleh Profesor Tan Lipeng itu. Untuk ujian tertutup. Oke. Tapi ternyata Profesor Tan Lipeng tidak diperpanjang oleh dekan karena ada masalah ya. Internal saya nggak tahu persis. Diganti oleh dua profesor yang baru. Ainin Sulaiman sama Abdul Razak Ibrahim. Nah, 2 profesor ini memang betul-betul orang UM Malaysia. Saya diminta untuk bikin proposal baru. Nah, ini yang pengalaman saya untuk berlatih sabar ya. Akhirnya saya butuh 4 tahun lagi. Baik. Untuk menyelesaikan itu. Baik. Dengan skema Q atau sudah beda skema ya? Q sudah putus. Sudah lewat ya. Iya. Itu aja saya waktu itu berbagi dengan Pak John Supriyanto itu. Baik. Jadi jatah 6 tahun dibagi 2, 3 tahun, 3 tahun. Kan saya sudah melalui 3 tahun ya selesai. Iya. 4 tahun tambahan ya. 4 tahun tambahan. Jadi injury time-nya itu 4 tahun. Ada 1 match sendiri itu ada. Iya. Selesai tahun berapa, Pak? Selesai. Ya waktu itu kan saya kebetulan Profesor Sofyan Effendi itu kan memanggil saya 2005 itu untuk membantu di project implementation unit yang berhubungan dengan Jepang itu karena ada masalah di sana.
saya tidak bisa menolak, akhirnya saya cuti Pak. Oh, baik. Cuti untuk di gedung pusat itu. Ya, gedung pusat. Nah, akhirnya tapi saya nggak mau 4 tahun, Pak, ini 2 tahun aja. Saya cuti boleh, tapi maksimal sudah saya ambil 2 tahun ini. Saya akhirnya melaksanakan tugasnya Prof. Sufyan Effendi sebagai rektor. Saya selesaikan, kemudian saya langsung mengerjakan itu. Ya akhirnya saya diwisuda tahun 2011. 2011. Dengan bidang Strategic Operation Management. Strategic Operation Management. Dan Strategic Asset Management, jadi kombinasi antara Strategic Operation Management dan Strategic Asset Management di industri migas. Baik. Pas lagi ke sekarang Pak Wahid, kalau sekali melihat mungkin melihat ke belakang juga ya. Berangkat dari operations yang awalnya tadi manufacturing, kemudian bergerak ke jasa, kemudian bercabang atau punya arah ke behavioral operations. Kalau menurut Pak Wahid sendiri itu apa sih yang atau arah ke depan ini mestinya, atau ya Pak Wahid akan ingin tahu apa sih tentang operations itu? Ya kebetulan waktu itu saya sama Prof. Nurul Indarti kan merancang mata kuliah Behavioral Operation and Innovation. Jadi saya juga akhirnya mencoba untuk memahami apa itu innovation. Dan itu hubungannya dengan entrepreneurship. Baik. Karena waktu saya mengikuti kuliah S2 dulu, yang double degree itu, kan tidak ada menulis tesis. S2 Tapi waktu itu saya diminta untuk menulis tesis kalau mau melanjutkan S3. Kalau tidak ada tesis akan bermasalah itu. Akhirnya saya menulis tesis, 2 tesis tentang entrepreneurship and innovation. Karena waktu itu slot untuk independent study itu hanya ada di 2 profesor yang entrepreneurship innovation ini. Beliau sama istri. Ya, saya akhirnya Profesor Joen Karan jadi pembimbing saya. Saya akhirnya menekuni entrepreneurship innovation itu. Itu embrionya dari sana ya, entrepreneurship ya? Iya. Dan itu menjadi tesis saya, Pak. Tesis ya, betul. Tesis di sana kan tidak lebih dari 50 halaman, Pak. Baik. Iya. Dan Bapak dengan Bu Nurul ya mengembangkan innovation. Sekarang jadi Kim ya namanya ya kalau di yang S2 kalau Knowledge and Innovation Management ya. Baik ke depan. Pak Wahid, ini mungkin kita sampai di penghujung Pak sesi kita. Ingin mungkin mengetahui pesan Pak Wahid begitu ya kepada teman-teman yang ingin baca gitu, atau untuk mengembangkan mungkin minat mereka di operation atau di bidang yang terkait. Bacaan apa Pak yang Bapak Wahid rekomendasikan ke teman-teman? Ya kalau itu mungkin saya menyampaikan bahwa operation itu pertama bukan monopoli fakultas teknik ya, teknik apapun ya. Dan operation itu ada di mana-mana sebetulnya, termasuk di perguruan tinggi. Ya. Yang kemudian yang kedua, kalau buku apa ya, menurut saya masih menggunakan bukunya Escher Munson yang terbaru 2024. Ini baru saya beli dari bookstore-nya MF ini. Baik. Ini yang terbaru. Ini belum ada Pak, yang Krasensky 2024 belum ada, tapi sudah dipesankan. Itu yang terbaru. Tapi harus dikembangkan dengan innovation, Pak. Jadi operation and innovation. Dan juga bisa mengkaitkan dengan entrepreneurship. Baik. Ini back to basic gitu ya Pak. Ini menjadi pondasinya, karena kalau pondasinya sudah kuat nanti teman-teman bisa mengembangkan dengan apa itu variasi teman-teman sendiri. Baik, terima kasih Pak Wahid atas waktunya. Semoga nanti kita bisa ada sesi lain untuk mendalami buku-buku yang lain Pak Wahid. Baik, demikian teman-teman semua di episode 3 Baca kita sudah diskusi dengan Pak Wahid. Nanti semoga kita bisa eksplor lagi di waktu yang lain. Tapi nanti sampai jumpa dengan sesi berikutnya. Sekian dari saya akhiri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.